Tradisi emas Olimpiade di cabang bulu tangkis terhenti di Paris, Prancis. Harapan terakhir tanah air Gregoria Mariska Tunjung takluk dari unggulan pertama Korea Selatan, An Se-young. Georgie panggilan akrab Gregoria kalah 21-11, 13-21, dan 16-21. Namun Georgie akan mendapatkan medali perunggu setelah lawannya di perebutan tempat ketiga, Carolina Marin, cedera. Dalam laman Instagram bwf.official, menyebut pertandingan perebutan tempat ketiga tunggal putri tidak akan digelar Senin esok. Medali perunggu akan diberikan ke Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia. Tradisi emas bulu tangkis Indonesia bermula di Olimpiade Barcelona tahun 92, dipersembahkan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. 4 tahun kemudian, pasangan ganda putra Ricky Subagja dan Reksi Mainaki meneruskannya di Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat. Di Olimpiade Sydney, Australia, ganda putra Chandra Wijaya dan Tony Gunawan juga mempersembahkan medali emas. Tradisi terus berlanjut di Olimpiade 2004 di Athena, Yunani. Namun kali ini, giliran sang maestro tunggal putra Taufik Hidayat yang sukses mempersembahkan emas. Ganda putra kembali mempersembahkan medali emas pada Olimpiade Beijing 2008 dari jerih payah Hendra Setiawan, Markis Kido. Pada Olimpiade 2012, Indonesia gagal membawa pulang medali emas. Namun 4 tahun kemudian, ganda campuran Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad memulihkan tradisi emas Olimpiade di Olimpiade Rio de Janeiro. Di Olimpiade Tokyo 2020, giliran ganda putri Grecia Poli Apriani Rahayu mempersembahkan medali emas. Total sudah ada 8 medali emas di Olimpiade yang dipersembahkan cabang olahraga bulu tangkis. Olimpiade Paris mengingatkan publik pada Olimpiade London 2012, di mana bulu tangkis gagal mempersembahkan medali emas. Bahkan saat itu, tim bulu tangkis pulang tanpa membawa medali. Menurut Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Agung Firman Sampurna, faktor mental jadi penyebab bergugurannya atlet di berbagai nomor. Menurut saya ya, dari segi teknik dan stamina anak-anak itu bagus. Gizinya juga bagus. Masalah mereka itu cuma masalah satu aja. Bagi saya masalah satu-satunya tinggal mental. Dan kita sudah melakukan perbaikan di dalam tim psikologi kita. Dari hanya beberapa 2-3 orang, sekarang kita punya tim. Dan nanti ke depan kita harapkan satu atlet, satu psikolog. Jadi mereka memang diberikan perhatian-perhatian khusus seperti itu. Namun menurut mantan atlet bulu tangkis Imelda Wiguna, federasi kurang memperhitungkan jumlah turnamen sebelum Olimpiade, sehingga pemain tak mencapai performa puncak saat Olimpiade. Kemarin ini sih saya melihat pertandingan terlalu banyak. Tadinya saya pikir itu 4 pertandingan terakhir, itu kalau nggak salah Thailand, Malaysia, Indonesia Open. Tadinya saya berpikir lebih baik Thailand dengan Malaysia itu di-keep gitu, nggak usah ikut. Karena kan trennya JoJo sebetulnya sedang naik, tapi di Indonesia Open diturunkan gitu loh. Nah, cuman kan memang agak sulit ya, karena kan pertandingan-pertandingan ini sekarang terkendala dengan aturan BWF yang mengharuskan atlet ranking 1-10 itu mengikuti beberapa super series gitu ya. Dan kalau nggak ikut itu mereka akan kena sanksi loh. Lalu naik terus, dan peak performance-nya itu dia harusnya tuh dihitung jauh-jauh hari, peak performance-nya itu harusnya di Olimpiade gitu. Jadi, berkaca dari raihan Olimpiade Paris, PBSI tentu harus segera berbenah jika ingin tetap meneruskan tradisi emas bulu tangkis di gelaran Olimpiade.